Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi. Amma ba'd. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan fa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamud dunya bi arba'ati asya' bi'ilmil ulama wa bi'adlil umara wa bisahawatil aghniya wa bidu'ail fuqara. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa bil fathi ya fattah iftah qulubana wa anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik ya wadud ghairi maksud wa ya dal karmi wal jud. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah salat subuh masjid kita tercinta, Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dalam keadaan sehat wal afiat. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Karena ma'asyiral muslimin, kita atau akui atau tidak, masih banyak saudara-saudara kita yang hingga pada saat ini masih belum terpanggil untuk kemudian mendatangi seruan Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid sebagaimana kita yang lakukan pada hari ini. Ma'asyiral muslimin, ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini perkenankan kami akan menyampaikan sebuah tema yang cukup penting untuk kita renungkan dan kemudian kita lakukan implementasi bagaimana kita menjaga marwah Islam dan kaum muslimin. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah tema meneguhkan ghirah umat dalam menjaga kemuliaan Islam dan kehormatan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya masuk ke materi, dua ayat yang tadi saya baca itu adalah sebuah referensi yang mestinya kita jadikan sebagai acuan utama dalam rangka meneguhkan, membangkitkan dan menumbuhkan ghirah kaum muslimin di tengah-tengah situasi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia dan konstelasi dunia global yang hari ini menempatkan umat Islam sebagai pihak-pihak yang kemudian dimarginalkan menjadi pihak-pihak yang mengalami proses-proses diskriminasi secara struktural, sistematis dan masif. Dan ini erat kaitannya dengan strategi-strategi global yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian,
Ikhwatal iman rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu ada salah seorang presiden Amerika Serikat, Donald Trump, membuat kebijakan-kebijakan yang akhirnya kebijakan itu memberikan dampak signifikan bagaimana umat manusia di seluruh dunia ini melakukan gerakan-gerakan, langkah-langkah bagaimana kemudian menjadikan Islam sebagai pihak yang tertuduh membahayakan eksistensi bangsa dan negara. Tetapi ma'asyiral muslimin, beberapa waktu yang lalu ada sebuah informasi yang cukup menggembirakan bagi kita kaum muslimin di seluruh dunia, bahwasanya ada salah satu pejuang-pejuang Islam yang berasal dari parlemen di Amerika Serikat yang namanya Ilham Umar berhasil meyakinkan parlemen Amerika Serikat terkait dengan kondisi umat Islam yang beberapa waktu ini mengalami proses-proses marginalisasi, diskriminasi, dan dituduh membahayakan eksistensi dunia. Dengan berbagai argumentasi yang kemudian bisa diterima oleh parlemen Amerika Serikat dan kemudian disetujui oleh Senat yang hari ini, marilah kita berdoa mudah-mudahan ini akan diterima dan menjadi kebijakan-kebijakan di Amerika Serikat yang nanti akan berdampak signifikan di negara-negara yang ada di seluruh dunia. Dampak dari Amerika Serikat yang memojokkan umat Islam akhirnya datang juga di Indonesia, terutama sekitar 7 tahun terakhir ini. Umat Islam mengalami nasib yang sama. Umat Islam dimarginalkan, umat Islam dituduh membahayakan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia, umat Islam dituduh anti Pancasila, anti NKRI, anti kemapanan, anti kebinekaan, dan semua tuduhan-tuduhan yang kemudian dialamatkan kepada umat Islam sehingga umat Islam dianggap berbahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Pancasila itu perumusnya adalah sebagian besar 95%, bahkan kalau boleh saya katakan 99% itu adalah kaum muslimin. Coba lihat bagaimana sila-sila di dalam Pancasila yang sudah menjadi kesepakatan bersama, bahwa mulai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sampai kemudian sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu memiliki core value dari Islam. Coba panjenengan lihat ketuhanan yang Maha Esa yang dulu sebelum ada kesepakatan baru Piagam Jakarta sebagai modus vivendi, sebagai keputusan bersama antara kelompok yang ada di BPUPK dan kemudian dilanjutkan di PPPK, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ada 2 usulan untuk menjadikan negara ini adalah negara Islam, dan ada usulan agar negara ini menjadi negara nasionalis, yang kemudian mencapai kesepakatannya sebagai modus vivendi gentleman agreement menurut Presiden Republik Indonesia yang pertama pada saat itu Pak Soekarno, adalah sebuah kesepakatan yang tidak boleh salah satu di antara 2 pihak ini kemudian meninggalkan pihak yang lain. Saat itu disepakati bahwa di Jakarta Charter, Piagam Jakarta adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Coba panjenengan lihat sila pertama, ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Coba, ini adalah sila yang kemudian memberikan ruang yang begitu luas kepada kaum muslimin untuk bisa menjalankan syariat Islam dengan baik, dan ini menjadi konstitusi negara, menjadi konstitusi negara. Dan akhirnya kemudian yang dikhawatirkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia betul-betul terjadi. Kemudian disepakati kesepakatan baru yang mestinya, karena ini adalah produk dari lembaga-lembaga negara yang kemudian merumuskan Pancasila ini, mestinya perubahan ini juga dilakukan di lembaga yang sama. Tetapi itu tidak terjadi karena ada desakan dari orang yang mengaku dari Indonesia Timur memenuhi Pak Hatta,
yang hingga hari ini pun masih misterius, tidak jelas siapa sebenarnya orang dari Indonesia Timur itu. Padahal wakil dari umat Nasrani pada saat itu Alexander Andries Maramis dan Ratu Harhari itu sudah menerima Piagam Jakarta ini. Konon kabarnya ini adalah seorang mahasiswa. Konon kabarnya ini adalah seorang militer dari Jepang yang kemudian dititipi pesan. Tetapi ini tidak terbuka sampai sekarang. Sesungguhnya siapa ini? Nah, kemudian terjadilah Piagam Jakarta dirubah sila pertamanya dengan menghilangkan anak kalimat, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ini adalah sebuah kondisi di mana umat Islam mengalami kerugian yang luar biasa dahsyat. Tetapi yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umat Islam adalah umat yang super toleran. Sila yang begitu penting yang kemudian menjaga agar umat Islam ini mampu menjalankan syariat Islam sepenuhnya di negara kesatuan Republik Indonesia ini, kemudian dihadapkan pada sebuah situasi di mana anak kalimat itu dihilangkan. Tetapi kemudian janji-janji Presiden Soekarno untuk bisa mengembalikan di dalam rapat-rapat di parlemen. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ini saya katakan adalah umat Islam ini sangat-sangat toleran. Sebuah kesepakatan yang disebut sebagai gentleman agreement yang tidak bisa dirubah tanpa mengajak pihak-pihak yang lain, itu pun sudah terjadi, tapi umat Islam menerima kondisi ini dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya jadilah bahwa sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dengan reasoning bahwa ini pun masih dalam perspektif bahwa sila ini adalah dari nilai-nilai Islam. Wa ilahukum ilahu wahid. Di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini masih mencerminkan nilai-nilai Islam. Coba panjenengan amati secara detail bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2006, untuk mengisi kolom agama di dalam KTP ada 6 agama yang diakui oleh negara: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ditambah lagi Konghucu. Apakah hanya 6 agama ini di Indonesia? Tidak. Ada ratusan agama, bahkan hampir 400 agama dan kepercayaan di Indonesia ini yang beberapa waktu yang lalu hampir saja disahkan menjadi agama yang diakui oleh negara. Tetapi kemudian banyak sekali protes kepada Mendagri dan kemudian Menteri Agama, akhirnya kemudian dibatalkan untuk mengakui seluruh agama yang hampir 400 itu. Bayangkan, kalau ada 400 agama dan kepercayaan diakui oleh negara, masing-masing agama meminta 1 hari libur saja, maka tidak akan tuntas, Pak. 1 tahun 360 ada agama sekitar dan kepercayaan yang ada di Indonesia ada 400. Tidak akan mungkin. Bahkan bisa setiap hari kita bisa libur kalau satu agama 1 hari libur. Nah, ini problematik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah kondisi di mana umat Islam adalah umat yang sangat-sangat toleran, menjunjung tinggi kebersamaan. Kendati pun ini sudah dihapus, tapi umat Islam masih konsisten menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah produk-produk kaum muslimin. NKRI apalagi? Hari ini umat Islam dianggap anti NKRI, membahayakan NKRI. Padahal istilah NKRI sendiri itu adalah istilah yang dibuat oleh Pak Muhammad Nasir dari Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, ketika menjadi Perdana Menteri Indonesia masih kondisinya adalah negara-negara serikat. Kemudian dikembalikan lagi dengan istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut NKRI hingga hari ini. Itu adalah karya kaum muslimin. Itu adalah karya para politisi Islam. Itu adalah karya para ulama. Tetapi kemudian kita
umat Islam hari ini disudutkan karena konstelasi global untuk memarginalkan umat Islam dan meminggirkan umat Islam. Akhirnya umat Islam yang membuat istilah NKRI dan mengembalikan negara ini dari negara serikat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, yang hingga hari ini kita bisa merasakan hidup di negara yang kondusif seperti ini, itu dianggap sebagai anti NKRI. Naudzubillah min dzalik. Umat Islam dianggap anti kebinekaan, padahal kebinekaan ini sudah luar biasa kita terima sejak kemerdekaan Republik Indonesia hingga hari ini. Umat Islam hidup berdampingan dengan harmonis dengan umat-umat agama yang lain. Tapi narasi ini dimunculkan ketika kondisi-kondisi global itu menempatkan umat Islam sebagai pihak yang dianggap berbahaya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kesadaran ini perlu kita kemudian teguhkan kembali kepada umat Islam agar jangan berkecil hati. Insya Allah sebentar lagi kondisinya akan berubah. Para buzzer saat ini sudah ketakutan. Karena apa? Islamofobia di seluruh dunia. Ketika di Amerika Serikat dengan narasi-narasi yang dikembangkan oleh Ilham Umar ini dan meyakinkan parlemen Amerika Serikat untuk bisa melakukan gerakan-gerakan anti-Islamofobia di seluruh dunia. Allahu Akbar. Ini sungguh dahsyat. Ini buzzer-buzzer yang hari ini mencari rupiah untuk membuat kekacauan-kekacauan, menstigmatisasi negatif terhadap umat Islam, sudah ketakutan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalik kondisi yang kemudian hari ini kita mengalami proses-proses marginalisasi. Insya Allah ke depan akan ada tanda-tanda di mana umat Islam akan bisa berperan dan berkiprah dan terbebas dari tuduhan-tuduhan yang disebabkan oleh gerakan-gerakan Islamofobia di seluruh dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana menjaga kemuliaan Islam? Setelah kita memahami ghirah, kita bangkitkan bahwa sila pertama adalah sesuai dengan ajaran Islam, ini adalah nilai-nilai Islam. Begitu juga sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu adalah bahasa Arab al-adalah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW ketika menjelaskan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah menjadikan umat Islam ini, Allah menjadikan umat Muhammad ini sebagai ummatan wasata, umat pertengahan. Apa itu umat pertengahan? Ai maknahu khiyarul umam, umat pilihan. Umat Islam adalah umat pilihan yang nanti akan menjadi saksi bahwa umat manusia ini menjalankan syariat Allah ini dengan baik, bahwa para nabi dan rasul yang sebelumnya itu juga menjadi saksi, umat Islam ini menjadi saksi bagi mereka, dan Allah nanti akan membawa kita menjadi umat yang baik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sesungguhnya kamu sekalian adalah khairu ummah, umat terbaik yang dilahirkan di muka bumi ini. Kenapa disebut sebagai khairu ummat? Kenapa disebut sebagai khiyarul umam, umat terbaik, umat pilihan yang oleh Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dunia ini? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengkampanyekan kebaikan, mengembangkan narasi-narasi untuk saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah, berwasiat tentang kebenaran, berwasiat tentang kesabaran, dan berwasiat tentang kasih sayang. Inilah kita kemudian menjadi khairu ummah. Amar ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf saja tidak cukup, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amar ma'ruf saja tidak cukup. Oleh karena itu nahi munkar harus juga kita tegakkan.
Ma'asyiral muslimin, amar ma'ruf itu mudah karena bergaul dengan orang-orang yang baik, tapi nahi mungkar itu amatlah sulit. Tidak semua orang kemudian mampu melakukan nahi mungkar ini, karena pasti dia akan dimusuhi banyak orang, karena pasti dia akan berbenturan dengan sistem yang kemudian tidak mendukung proses-proses kebaikan. Hampir seluruh organisasi-organisasi masih Islam yang ada di Indonesia ini memiliki jargon, memiliki visi sebagai lembaga yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf jalan, tapi nahi mungkarnya tidak jalan. Kenapa? Karena ketidakmampuan, karena ketidakteguhan dalam memegang prinsip bahwa kemungkaran itu harus dilakukan proses-proses untuk melakukan penghapusan, bahwa kemungkaran itu harus ditiadakan di negeri ini, sehingga kemudian berbenturan dengan beberapa pihak. Oleh karena itu kita menyaksikan ormas-ormas yang melakukan nahi mungkar itu akan berhadapan dengan kekuasaan. Dan hari ini kita sudah melihat ada dua ormas yang kemudian konsennya nahi mungkar. Hari ini sudah tidak ada lagi di bumi negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan majelis ulama yang berisi para tokoh, para kiai, para ulama, para habaib yang kemudian orangnya sepuh-sepuh, orangnya berilmu, orang-orang alim dan alama, lembaganya dituduh sebagai seorang teroris, lembaganya diminta untuk dibubarkan. Ini situasi yang kemudian menyulitkan. Kenapa? Karena majelis ulama melakukan nahi mungkar sejak tahun 2005 ketika mengeluarkan fatwa tentang kesesatan faham sekularisme, liberalisme dan pluralisme agama ini. Majelis ulama kemudian menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi musuh-musuh baru yang sesungguhnya dulu tidak menjadikan MUI sebagai musuh. Kenapa? Karena ini bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan mereka untuk melancarkan, mencekokkan, menanamkan faham-faham yang ada dan mempengaruhi alam bawah sadar kaum muslimin ini dengan pikiran-pikiran yang merusak sekularisme, liberalisme dan pluralisme agama. Hari ini yang menjadi sebab-sebab munculnya gesekan-gesekan dan konflik-konflik yang ada di masyarakat ini karena terpapar faham sekularisme, pluralisme dan radikalisme. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya masih ingat sekali ketika Kiai Ma'ruf Amin sebelum menjadi wakil presiden, ketika diskusi di Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Pusat, yang saya sendiri juga menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia di Komisi Ukhuwah ini, di situ Kiai Ma'ruf sangat jelas menyebutkan bahwa sesungguhnya problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini ada dua kutub. Yang pertama adalah bahaya bangkitnya komunisme dengan metamorfosis dalam bentuk baru yang oleh sebagian orang disebut sebagai KGB, komunisme gaya baru. Mereka tidak akan bangkit dengan nama PKI, mereka tidak akan bangkit dengan nama itu, tapi menggunakan nama-nama yang lain. Tetapi kemudian substansinya adalah sama, dia menghukum faham komunisme, marxisme, leninisme di Indonesia. Padahal faham ini sudah sangat dilarang. Ini masuk kategori bahaya laten yang kemudian harus diwaspadai oleh bangsa Indonesia. Di dalam TAP MPRS masih ada, di dalam Undang-Undang Nomor 27 juga masih tetap ada. Tetapi hari ini kita dibuat seolah-olah faham ini tidak membahayakan bagi NKRI. Yang bahaya adalah radikalisme agama, sehingga kemudian berujung dua ormas kemudian dibubarkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu kondisi yang terjadi di negara kita tercinta Republik Indonesia ini. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, perlu kita bangkitkan kembali gairah kaum muslimin. Sungguh tidak ada yang salah dengan umat Islam, tidak ada yang salah dengan syariat Islam, tidak ada yang salah dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh
para ulama, para kiai, para habaib itu. Tetapi kemudian memang stigmatisasi itu karena kemudian sentimen global yang kemudian memojokkan umat Islam, jadilah Indonesia bagian dari gerakan untuk melakukan marginalisasi, gerakan untuk melakukan monsterisasi seolah-olah umat Islam dan Islam adalah monster yang membahayakan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Naudzubillah min dzalik. Sila kemanusiaan yang adil beradab berasal dari istilah-istilah dalam Islam. Al-adalah, al-adab. Ya. Ini adalah istilah-istilah dari Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga persatuan. Islam sangat menganjurkan sebagai persatuan, ikhwanul muslimin. Persaudaraan di dalam Islam. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah bagaimana kemudian Islam memberikan koridor bagaimana kita memilih wakil, bagaimana kita memilih pemimpin. Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah. Inilah di dalam Islam bagaimana kita mencari calon pemimpin itu dengan membuat semacam forum, membuat semacam lembaga yang namanya Ahlul Halli wal Aqdi. Dan ini hampir mirip dengan negara kita tercinta Republik Indonesia yang dulu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bahkan nama lembaga negara ini pun juga diambil dari istilah-istilah di dalam bahasa Arab. Majelis itu bahasa Arab, musyawarah itu adalah bahasa Arab, rakyat itu juga bahasa Arab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang dipimpin, itu disebut sebagai ra'iyah. Yang kita sekarang menyebutnya sebagai rakyat. Dari istilah-istilah Islam. Jadi para founding mother negara kita tercinta Republik Indonesia ini sudah memberikan koridor, meluruskan jalan agar kemudian Islam menjadi agama yang dominan di negeri ini. Dan terbukti memang umat Islam menjadi mayoritas, tapi hari ini umat Islam yang mayoritas ini termarginalkan, dikendalikan oleh minoritas yang sampai sangat menyakitkan di dalam hati kita, bahwa ada sebuah kementerian yang dulu didirikan dalam rangka untuk menjamin terlaksananya syariat Islam ini, Menteri Agama, membuat edaran agar membuat spanduk ucapan selamat terhadap perayaan hari besar agama tertentu yang sesungguhnya ulama-ulama di seluruh dunia itu tidak pernah akan ada yang melakukan itu. Tetapi anehnya negara yang mayoritas muslim ini kemudian seolah-olah pada bulan Desember hari ini, sebagaimana kemarin tanggal 25 itu, ini dipaksa untuk kemudian memberikan ucapan selamat Natal. Ini aneh. Bagaimana mungkin kelompok minoritas yang kecil di Jawa Timur saja, dari 40 juta penduduk Indonesia, penduduk Jawa Timur, non muslim hanya sekitar 3, sekian persen. Bagaimana umat yang mayoritas ini dipaksa untuk kemudian memberikan ucapan selamat, padahal ini adalah persoalan akidah, ini adalah persoalan ibadah. Ini sudah sangat jelas. Bahkan sesungguhnya sarjana-sarjana agama dari kelompok-kelompok Kristiani sendiri mengaku heran, bagaimana mungkin umat Islam kemudian mengucapkan ucapan selamat kepada mereka yang menyelenggarakan peringatan hari Natal. Padahal ini adalah persoalan akidah. Di dalam Islam, ya, Nabi Isa itu adalah nabi. Tetapi mereka punya perspektif bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Ini tidak ketemu. Tetapi kemudian kenapa umat Islam mengucapkan selamat Natal? Ini kan aneh. Oleh karena itu, para bapak ibu saudara-saudara sekalian, inilah kondisi kita. Kondisi bahwa kita ini mayoritas, tetapi kemudian dibawa tirani minoritas. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu harus besar harapan kita ke depan, hal-hal seperti ini tidak akan muncul, dan umat Islam harus diteguhkan kembali ghirahnya untuk kemudian berani berislam secara baik, untuk kemudian agar tidak mengalami proses-proses di mana mereka ini tidak begitu percaya diri dengan Islamnya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana menjaga kemuliaan Islam? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam itu adalah agama yang mulia dan kemudian memuliakan umatnya. Islam itu adalah agama yang tinggi. Tidak ada yang bisa menghalangi ketinggiannya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini perlu kita sadari sehingga kemudian kita tidak mengalami inferiority syndrome. Kita tidak begitu percaya diri berhadapan dengan umat-umat yang lain. Bagaimana kemudian umat Islam sejak abad ke-7 sampai kemudian abad 19 menguasai dunia. Bagaimana umat Islam menjadi pionir penguatan pengembangan peradaban dunia. Umat Islam menjadi trendsetter perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat Islam meletakkan dasar-dasar kemajuan teknologi ini. Apakah kemudian itu hilang dari ingatan kita sehingga kemudian kita mengalami inferiority syndrome? Kita seolah-olah tidak begitu percaya diri berhadapan dengan umat-umat yang lain. Oleh karena itu perlu kita kuatkan kembali bagaimana kemudian girahnya agar mampu menjaga kemuliaan Islam. Islam itu adalah agama yang mandiri dan kemudian memandirikan umatnya. Coba panjenengan lihat para kiai, para ulama, para habaib mendirikan pondok pesantren walaupun tidak mendapatkan bantuan dari negara, mendapatkan bantuan pemerintah, tetap saja melaksanakan pendidikan terhadap masyarakat. Ini kondisi. Bagaimana kemudian agama-agama yang lain, tokoh-tokoh agamanya mendapatkan support, mendapatkan bantuan dari lembaga-lembaga keagamaan yang ada di situ, tapi umat Islam ini betul-betul mandiri betul. Coba kita lihat bagaimana kemudian para dai yang kemudian di pelosok-pelosok negeri, di tempat-tempat terpencil, di tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang, di gunung-gunung, kemudian di laut-laut. Ini mereka sangat mandiri umat Islam itu. Islam itu agama mandiri, kemudian memandirikan umatnya. Islam itu adalah agama berdaulat dan kemudian mendaulatkan umatnya. Oleh karena itu janganlah kita menjatuhkan diri kita memiliki kedaulatan di negeri kita tercinta Republik Indonesia ini. Oleh karena itu para bapak ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita kembali kuatkan kepercayaan diri kita bahwa Islam itu adalah agama yang berdaulat dan mendaulatkan umatnya, dan jangan kemudian meruntuhkan marwah kaum muslimin dengan cara menyerahkan urusan-urusan bagi kemaslahatan hidup bangsa dan negara ini kepada umat-umat lain, kepada orang-orang lain yang mereka tidak memiliki kepedulian sedikit pun terhadap Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya teringat Nekmettin Erbakan, salah seorang perdana menteri yang dulu pernah ketika Turki Utsmani mengalami proses-proses sekularisasi yang hampir 100 tahun itu, kemudian bergerak memiliki kesadaran berpolitik agar kemudian mereka umat Islam ini berpolitik dengan baik sehingga kemudian bisa ikut dalam rangka memutuskan kebijakan-kebijakan yang ada di negara tersebut. Beliau mengingatkan kalau umat Islam tidak peduli dengan urusan politik, kalau umat Islam kemudian anti politik, kalau umat Islam tidak terjun ke dalam dunia-dunia politik, padahal kondisi mutakhir, politik itulah yang kemudian menentukan warna dan corak di sebuah negara, maka mereka akan dipimpin oleh penguasa-penguasa yang anti-Islam. Kalau umat Islam tidak peduli dengan politik, maka mereka akan dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang anti-Islam. Dan itu dirasakan akhir-akhir ini oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Bagaimana umat yang mayoritas ini seolah-olah membahayakan, bagaimana umat yang mayoritas ini termarginalkan, bagaimana umat yang mayoritas ini diposisikan sebagai umat yang bahaya. Ini proses-proses yang namanya monsterisasi, bahaya Islam ini. Karena kita tidak mau terlibat di dalam proses-proses itu. Dan politik itu mesti kita maknai berkaitan dengan bagaimana kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan maslahat dan manfaat bagi umat. Oleh karena itu kesadaran ini harus kita tanamkan kepada mereka sehingga kita yang orang baik-baik, orang soleh, orang solihah kemudian menjauhi dalam pentas dan konstelasi politik,
Akhirnya politik itu dikuasai oleh mereka yang culas, mereka yang anti Islam. Itu kondisi. Oleh karena itu kita harus berdaulat secara ekonomi, secara politik, sehingga kita kemudian tidak menjadi korban dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh mereka yang anti agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam itu adalah agama yang sangat kuat. Oleh karena itu Islam memberdayakan umatnya. Namun ma'asyiral muslimin, kemuliaan Islam seringkali dicoreng oleh umatnya sendiri yang terlalu cinta dunia dan kemudian takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama positif, mengajarkan kebaikan. Islam adalah agama yang produktif, mengajarkan produktivitas. Islam adalah agama yang kontributif. Oleh karena itu umat Islam selalu peduli dengan kondisi yang ada di masyarakat. Sebagaimana tadi ayat yang saya baca, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, i'malu, bekerjalah kalian semua. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, maka Allah dan Rasulnya dan beserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surat At-Taubah ayat 105 ini adalah surat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kemudian bekerja dengan baik. Jadi Islam ini agama yang kemudian produktif, menganjurkan umatnya agar memiliki produktivitas tinggi, bekerja tanpa melihat apapun kondisinya. Kita harus berkarya, kita harus kreatif, inovatif dan produktif. Karena apa? Allah melihat pekerjaan kita. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang muslimin, orang-orang mukmin itu melihat kerja kita. Apakah pekerjaan kita, apa produktivitas kita, apakah karya-karya kita ini bisa memberikan manfaat dan maslahat bagi umat manusia. Itulah Islam, agama positif, produktif dan kontributif. Positif artinya mengandung nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan. Produktif artinya Islam selalu menganjurkan umatnya untuk selalu bekerja dengan berbagai profesi. Sudah barang tentu profesi yang kemudian menghasilkan yang halal dan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyib. Oleh karena itu ketika di negara ini belum ada lembaga negara yang peduli terhadap makanan-makanan yang halal, minum-minuman yang halal, kosmetika dan lain sebagainya, Majelis Ulama kemudian tampil sekitar 30 tahun yang lalu untuk bisa memberikan jaminan kepada umat Islam. Karena apa? Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram itu akan menjerumuskan yang bersangkutan ke dalam siksa api neraka, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu ketika bekerja menghasilkan rezeki yang halal, tidak boleh korupsi, tidak boleh mencuri, tidak boleh kemudian curang dalam menimbang, tidak boleh kemudian berlaku tidak jujur dan lain sebagainya. Ini Islam. Dan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, karena belum ada yang hadir untuk kemudian memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia ini, maka didirikanlah lembaga pengkajian makanan, minuman dan obat-obatan yang halal. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, sekitar tahun 2014, diputuskan sebuah
undang-undang disahkan tentang jaminan produk halal, yang kemudian akhirnya pemerintah hadir untuk kemudian bermitra dengan majelis ulama dan lembaga-lembaga pengkajian halal yang bisa didirikan oleh masyarakat, oleh ormas Islam ataupun jamiah-jamiah untuk memiliki lembaga-lembaga yang disitu pengkajian produk-produk halal. Dan ini artinya pemerintah sekarang sudah hadir mengurusi persoalan-persoalan kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kontributif dalam arti Islam selalu menganjurkan umatnya untuk selalu memiliki ghirah, semangat untuk bersedekah, peduli dan berbagi. Coba panjenengan lihat pemandangan yang sungguh sangat indah ketika salah satu di daerah-daerah tertentu yang mengalami bencana, umat Islam berbondong-bondong ke sana untuk membantu. Terbaru di gunung yang ada di Jawa Timur ini, kita melihat bahwa ormas-ormas Islam hadir, partai-partai Islam hadir, jamiah-jamiah hadir, RT-RT, RW-RW dan lembaga-lembaga yayasan-yayasan keislaman hadir untuk membantu mereka. Tetapi kemudian ma'asyiral muslimin, kita menyaksikan dari bencana satu dan bencana lain, nampaknya kita belum begitu terbiasa, makanya kita tidak bisa bersama-sama berkumpul untuk memutuskan bagaimana strateginya, sehingga kemudian umat Islam ketika awal bencana ikut evakuasi, membantu dan lain sebagainya. Ketika pada saat rehabilitasi lembaga-lembaga keislaman, lembaga-lembaga filantropi ini kecapean, Pak. Ketika rehabilitasi pasca bencana, umat Islam sudah mulai kecapean. Tapi kemudian yayasan-yayasan lain yang punya misi untuk kemudian memurtadkan umat Islam yang mengalami bencana ini dengan bebas kemudian beroperasi untuk memurtadkan itu. Ma'asyiral muslimin, ini dari bencana satu ke bencana yang lain, nampaknya kita belum ada koordinasi. Nampaknya kita belum ada strategi bagaimana kemudian membagi tugas, siapa yang kemudian melakukan evakuasi, siapa yang kemudian membantu di awal, siapa yang kemudian membantu pada saat rehabilitasi, sehingga kemudian akidah saudara-saudara kita yang terkena bencana itu tidak terancam. Pada ini sudah sangat jelas, ini namanya penyiaran agama, sudah diatur di dalam SKB 2 Menteri, Menteri Agama dan kemudian Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79, dilarang menyiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Tapi hari ini ma'asyiral muslimin menjadi pengambilan umum. Orang-orang yang ada di bencana akidahnya tergadaikan, terampas karena ada penyiaran agama. Bahkan di Car Free Day pun seperti yang kita lakukan saudara-saudara kita di Surabaya, di Jalan Darmo, termasuk di jalan-jalan protokol di kabupaten kota di seluruh Indonesia ini, mereka juga menyiarkan yang sama, dan ini melanggar SKB itu. Tidak ada satupun yang diproses hukum, tidak ada satupun yang diproses hukum. Tetapi kalau saudara-saudara kita kemudian melakukan upaya-upaya untuk memberdayakan anak-anak terlantar seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, Pondok Pesantren Hidayatullah yang di situ banyak membantu anak-anak terlantar, dibuatkan semacam rumah singgah. Di situ diajari bagaimana kemudian pelajaran-pelajaran sekolah, juga diajari ngaji. Yang namanya di NTT itu Islam minoritas, sehingga kemudian anak-anak yang termarginalkan, anak-anak gelandangan itu orang tuanya beragama Kristen. Sehingga kemudian ketika ada rumah singgah dan kemudian dibuatkan sekolah, kemudian dibuatkan pondok pesantren, yang terjadi adalah para dai-dai yang ada di sana itu diproses hukum dan bisa masuk penjara karena dianggap sebagai melakukan kegiatan pemurtadan terhadap agama anak-anak itu. Tetapi di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia ini, kasus-kasus yang menimpa umat Islam tidak ada yang dilakukan proses hukum. Ini karena umat Islam yang pemurah, umat Islam yang baik hati, atau umat Islam yang abai terhadap persoalan-persoalan akidah ini. Coba di Jawa Timur tahun 2015, ya, jumlah penduduknya adalah 96,76% Muslim. Tetapi sekarang coba panjenengan lihat, tidak lagi 96,76%, tapi 95% itu tahun 2017.
Kalau panjenengan lihat dalam Jawa Timur dalam angka jumlah umat Islamnya mengalami penurunan dari 96,76% tinggal 95%, berarti 1,67% umat Islam kemudian murtad dari agamanya. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Jumlah statistiknya saja tidak tahu, apalagi kemudian kalau kita lihat saudara-saudara kita termurtadkan itu kita tidak tahu. Naudzubillah min dzalik. Apakah kemudian kita tidak ditanya oleh Allah ketika nanti di akhirat, pada saat kita hidup di zaman milenial ini, kemudian saudara-saudara kita banyak termurtadkan dari agamanya karena persoalan-persoalan ekonomi, karena persoalan pendidikan, karena persoalan kesehatan, sehingga kemudian mereka murtad. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hendaklah kita perhatian dalam persoalan seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, Islam adalah agama sempurna menjadikan umat yang sebagai manusia yang soleh, solihah, pekerja keras, peduli terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Kesolehan itu tidak cukup kesalahan individu, tetapi kita harus mentransformasi kesalahan itu pada masyarakat sekitar kita. Tidak bisa kita kemudian soleh sendiri tapi kemudian masyarakat kita rusak, masyarakat kita terjebak di dalam kehidupan yang penuh dengan maksiat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu Majelis Ulama beserta gubernur dan wali kota dan kabupati seluruh Jawa Timur itu menutup tempat-tempat di situ yang tempat di mana bercukurnya kemaksiatan, maksiat dan mungkarat itu semuanya ditutup, Pak. Apa itu? Lokalisasi. Dan itu sangat-sangat strategis sekali untuk kemudian mengurangi tingkat masyarakat yang kemudian tidak taat agama, tidak taat hukum, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian merusak masyarakat. Tempat lokalisasi itu, kalau di situ adalah tempat di mana orang yang melakukan perzinahan yang dilarang oleh agama. Begitu juga dilarang oleh negara. Tapi hari ini zina itu diberikan pasal-pasal tertentu yang di akhirnya menjadi dibolehkan kalau dilakukan suka sama suka. Dan ini sekarang lagi dibahas luar biasa dahsyat penolakan umat Islam terkait dengan keputusan peraturan Menteri nomor 30. Zina itu haram. Jangan lagi melakukan, mendekati saja tidak boleh. Wala taqrabuz zina. Tapi hari ini dijadikan reasoning, alasan yang akhirnya diperbolehkan zina itu. Bahkan dilakukan di sekolah-sekolah, bahkan dilakukan di kampus-kampus. Kalau mau sama mau itu tidak ada masalah. Naudzubillah min dzalik. Nah, para Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau ada orang yang kemudian meminum minuman beralkohol, minum khamr, bahasa Islamnya adalah itu, disitulah tempatnya. Setelah berzina kemudian minum minuman khamr. Tapi hari ini ma'asyiral muslimin, khamr yang dilarang oleh agama, ya. Jadi khamr itu adalah ummul khaba'its. Khamr itu adalah biang dari segala kemaksiatan. Orang kalau sudah minum khamr, Pak, sepertinya sederhana, hanya minum saja. Kalau sudah minum khamr, kemudian mabuk, tidak sadarkan diri, akalnya hilang, ini berpotensi bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang lainnya. Bisa berzina, bisa membunuh, bisa mencuri, bisa juga menista agama. Kenapa? Karena khamr. Tetapi khamr ini walaupun di dalam Badan Legislasi Nasional ada yang namanya rancangan undang-undang pelarangan minuman beralkohol, tetapi nampaknya tidak menjadi prioritas untuk kemudian disahkan. Saya melihat sudah 10 tahun lebih rancangan undang-undang itu tidak disahkan hingga hari ini. Bunyi jelas, rancangan undang-undang pelarangan minuman beralkohol. Bagaimana di Surabaya? Di Surabaya sudah ada 2 kali itu. Tahun 2014, karena masih belum, rancangan undang-undang itu masih belum disahkan, maka di Surabaya kemudian dilakukan gerakan
di DPR ada peraturan daerah pengendalian minuman beralkohol. Prinsip dari perda itu adalah bagaimana kemudian tidak menjadikan peredaran minuman beralkohol itu tidak sebebas sebelumnya. Karena sebelumnya di tempat-tempat supermarket, ya, di toko-toko yang dijual masyarakat itu bebas menjual minuman beralkohol. Tapi kemudian dengan perda itu akhirnya dibatasi, hanya tempat-tempat yang orang datang ke situ yang memang ingin minum minuman beralkohol itu dilokalisir, Pak. Tidak boleh jual di supermarket-supermarket yang ada di tengah-tengah masyarakat, apalagi di depan sekolah, apalagi di depan rumah ibadah, itu dilarang. Ada kebijakan untuk penjualan minuman dengan kandungan alkohol 5% ke atas itu dijual di tempat-tempat tertentu, di hotel-hotel, di pub-pub, di karaoke-karaoke, yang orang datang ke situ memang untuk meminum minuman beralkohol. Tetapi kemudian gerakan itu untuk mendorong bagaimana kemudian minuman beralkohol itu menjadi produk yang dilarang, itu dilakukan dengan tanpa putus asa. Bahkan ada kepres terkait dengan pengendalian minuman beralkohol ini pernah di judicial review, di JR oleh teman-teman GUIP dan kemudian salah satu ormas yang hari ini sudah dibubarkan, dan kepres itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sempat waktu itu tidak ada landasan hukum untuk mengatur pengendalian minuman beralkohol ini. Karena apa? Kepres itu dilarang, sudah di judicial review, dan Mahkamah Agung memenangkan di pengadilan. Akhirnya kepres itu diturunkan dan tidak berlaku lagi. Tetapi kemudian pada tahun 2014 masih Pak SBY, kemudian Presiden mengeluarkan Perpres baru dengan substansi yang sama, sehingga hingga hari ini minuman beralkohol bisa beredar bebas di masyarakat. Padahal ini adalah biang segera kemungkaran, tapi kita tidak mampu melarang itu, walaupun sudah ada rancangan undang-undang RUU pelarangan minuman beralkohol di Indonesia. Surabaya sudah mempelopori itu, bahwa ada perda pelarangan minuman beralkohol tahun 2016 di Surabaya. Mestinya itu berjalan efektif, tapi kemudian karena di Jawa Timur itu kemudian masih mengalami kendala terkait dengan pembahasan di DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menjadikan minuman beralkohol itu minuman yang dilarang. Karena apa? Presiden kemudian membatasi kewenangan gubernur untuk mengatur masalah minuman beralkohol ini, kecuali gubernur daerah khusus ibu kota yang bisa mengatur itu. Akhirnya mandek, Pak. Perda yang di Surabaya itu pelarangan minum beralkohol akhirnya sampai sekarang masih tetap beredar karena tidak bisa berjalan efektif. Dan yang mengejutkan, ma'asyiral muslimin, pada saat peraturan daerah di Jawa Timur dan pemerintahan daerah kota Surabaya arahnya adalah pelarangan, justru di Kabupaten Mojokerto berdiri pabrik minuman beralkohol terbesar di Indonesia. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dia mengklaim bahwa kami ini membuat bir, ya, membuat bir tapi alkoholnya 0%. Bagaimana mungkin bir tapi alkoholnya 0%? Kenapa dinamakan bir? Kenapa tidak dibuat disebut sebagai jamu saja atau minuman penambah energi? Kenapa mesti dinamakan bir? Dan ini cepat dikampanyekan luar biasa bahwa sudah ada produk bir dengan alkohol 0%, artinya apa? Halal. Sehingga kemudian rame-rame di medsos waktu itu ketika pemerintah mendirikan yang nama BPJBH, waktu itu kemudian muncul seolah-olah setelah MUI tidak menangani sertifikasi dan kemudian halal ini yang kemudian diambil alih oleh BPJBH, kemudian muncul bir dengan alkohol 0% yang kemudian disertifikasi halal. Naudzubillah min dzalik. Tapi ini sempat beredar luas dan banyak protes dari masyarakat, tapi akhirnya kemudian hilang kembali isu ini.
Tapi menurut masyarakat yang ada di Mojokerto, kemarin saya ngisi, pekan lalu ngisi di Mojokerto, masih ada itu kampanye bir dengan alkohol 0%, artinya halal dan thayyib untuk dikonsumsi. Naudzubillah min dzalik. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sudah suruh ya. Baik. Terakhir, bahwa meminta-minta, mengemis tidak dianjurkan di dalam Islam. Kenapa? Karena menjadikan dirinya terhina di hadapan Allah dan Rasulnya. Mengemis sebagai seorang muslim juga akan merendahkan martabat Islam. Yang hari ini pengemis tidak hanya mengemis seperti para pengemis-pengemis di jalan itu. Mengemis atas nama proyek penelitian, tapi itu merugikan marwah umat Islam. Mengemis untuk mendapatkan proyek, di mana proyek itu melakukan penelitian, yang di mana penelitian itu akhirnya memarginalkan Islam. Ya. Mengemis ketika akan menyelenggarakan ritual-ritual 5 tahunan, entah itu munas, entah itu muktamar, atau entah itu konferensi, dengan mendapatkan bantuan finansial penyelenggaraannya dari elemen-elemen tertentu yang kemudian akhirnya merubah si pemilik modal mampu mengendalikan lembaga-lembaga tersebut, sehingga kemudian mampu mendudukkan orang-orang yang kemudian mampu dikendalikan oleh dia. Ini juga pengemis. Ini kondisi-kondisi terkini, sehingga kemudian beberapa lembaga-lembaga yang mestinya isu bisa berbicara dengan lantang terkait dengan proses-proses marginalisasi yang dialami oleh umat Islam ini, akhirnya tidak mampu untuk berbicara lantang. Karena apa? Karena sudah mendapatkan sesuatu dari lembaga atau orang per orang yang kemudian mampu mengendalikan mereka. Ma'asyiral muslimin, mengemis termasuk perbuatan negatif, kontraproduktif, dan tidak memiliki kontribusi bagi kebaikan orang lain, bagi kebaikan bangsa dan negara. Salah satu cara memuliakan diri dan agama ini adalah dengan memandirikan dirinya untuk kemudian dapat bekerja dengan baik, memiliki semangat untuk berkontribusi bagi kebaikan orang lain, kemudian memberikan manfaat dan maslahat untuk umat manusia. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang mampu menegarkan maslahat dan manfaat bagi umat manusia. Marilah kita berdoa, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada hidup kita, memberikan penjagaan kepada kita agar kita terhindar dari kemaksiatan, agar kita terhindar dari menjual akidah kita dengan sesuatu yang murah, dan mampu memberikan kepada kita, mampu memahami kondisi dengan baik, sehingga kita mampu menjaga agama ini dengan baik. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi majidah, ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adli sultanik. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq bil fathi ya fattah, iftah qulubana wa anta khairul fatihin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik ya wadud ghairi maksud wa yadal qalmi rajud. Allahumma qsim lana min khasyatik ma taqulu bihi bainana wa baina ma'asik, min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna wa sa'rana ala man dhalamana wa sunna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akmaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa yarhamuna. Allahumma adfa' anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsai wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.